Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih bersama jamaah dari Sukabumi. Mana tepuk tangannya. Dan juga jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Dan masih di tema kita pagi hari ini tentang rahasiakan ini. Kalau tidak kamu terkena ain. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita lanjut lagi, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang akibat istri yang gak pernah diposting. Apakah terkena ain? Apakah istrinya curiga? Atau cemburu? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Iya ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Kadang-kadang memang banyak orang gitu, kalau kita lihat sosial medianya isinya dia doang. Gak pernah ada pasangannya. Apakah dia merahasiakan pasangannya? Apakah dia ingin mencari pasangan baru? Bukan. Atau bagaimana? Bukan. Gak pede sama pasangannya. Gak pede. Tapi kadang-kadang memang ada penting juga. Maksudnya istri juga merasa dihargai kalau sosial media suaminya ada istrinya. Zamannya zaman validasi. Iya. Nah tapi katanya gini Ustaz Syama benar. Kalau seandainya kita sering posting bareng pasangan kita. Ini katanya dianggap suka kayak umbar-umbar kemesraan. Sampai akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Yang gak umbar aja juga cerai. Nah ini bagaimana baiknya mau menjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman Mas Fadli serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Di antara ayat-ayat ruqyah adalah surah Al-Baqarah ya full atau bisa dengan 1 sampai 5 tambah ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian di antara yang dirahasiakan adalah kemesraan dan memang bukan contoh daripada para salafus saleh dalam rangka mengumbar kemesraan. Seperti baginda Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah itu yang menceritakan kemesraannya ya setelah Nabi tiada, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan sendiri bagaimana Rasulullah SAW memperlakukannya dengan begitu luar biasa, begitu romantis, begitu mesra. Kemudian para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in, kita juga mendengarkan kisah kebaikan mereka kepada istrinya setelah mereka tiada mungkin. Jadi bukan karena dipamerkan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana tentang kemesraan ini memang bukanlah daripada contoh para salafus saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan menyenangkan istri? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka dengan ashir. Ashir dari kata asyara. Asyara artinya 10. Kalau nilai itu 10 biasanya nilai sempurna ya Bu ya. Dapat 10 misalnya nilainya 10. Berarti berusahalah sesempurna mungkin memperlakukan pasangan bil ma'ruf dengan cara meninggikan derajatnya. Kalau ada istri yang merasa rendah derajatnya kalau nggak pernah diupload ya nggak apa-apa sekali-sekali diupload. Tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti apa? Menutup auratnya, tidak bertabarruj dengan cara tidak mengumbar-ngumbar kemesraan yang menimbulkan syahwat terhadap orang lain. Kemudian dikatakan para ulama kita juga
juga menyampaikan mustahil juga sekarang kalau kita bermain sosmed tanpa bermaksiat. Mustahil. Kenapa? Di mana-mana ada aurat. Di mana-mana ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengantar daripada zina. Ada sesuatu yang mungkin pengantar daripada judi online. Ada sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosmed ada kebaikannya. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa sosial media juga banyak keburukannya. Maka dari diri kita, bagaimana kita melindungi diri dan pasangan kita agar tidak terkena ain. Masya Daripada Allah. ngambek berkepanjangan. Iyalah. Kamu kira kerja sama orang dipoto, kira aku gak pernah foto. Nah, itu Nah, itu repot dia. kan kalau Berarti salah sendiri kenapa kerja sama orang di foto-foto. gitu. Iya. Makasih banyak Ustaz Syah. Sehat Tepuk tangan sama-sama, buat Ustaz Ustaz Syah. Masya Allah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan lagi sama nanti Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Tapi Iya. sebelumnya nih. Kenapa lagi? Ada video dulu. Oh itu Ada yang saya video. suka. Kita Pokoknya kalau lihat. ada piti-piti ini saya senang banget. Iya, video tentang apa Ustadz? Tentang istri minta gaji Hah? dan naik haji. Dua-duanya minta gaji, naik haji. Coba kita lihat Kok bisa? tayangannya. Nih dia nih. Masya Allah. Gimana Ustadz? Setelah lihat Ah. tayangan ini ada nggak nih inspirasi untuk bertanya sama ibu-ibu? Tapi sebelumnya masuk dulu ke segmennya. Iya, kita masuk di segmen Usas bertanya. Kami menjawab. Nah, kalau tadi sebelah kiri, saya mau beralih ke sebelah kanan. Boleh Ustadz. Kalau tadi di tengah-tengah, saya mau ke atas. Oh boleh dong, Dan boleh. yang saya pilih adalah ibu yang sangat ceria. Silakan Bu. Iya, mana mic-nya? Oh berdiri Bu, ya izin. Silakan perkenalkan dulu Masya namanya Allah, Ibu. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ella Nurlaila dari Majelis Taklim Nurul Mukmin Cibadak, Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Ella. Mau nanya apa Ustadz? Boleh nggak gaji suami itu diumbar-umbar? Menurut Ibu? Boleh dong Ustadz. Oh, boleh kalau Ah, gede, boleh. kalau kecil jangan Bu, malu sama tetangga. Ayo. Kenapa Bu? Apalagi kan orang tua kita pengen tahu gaji suami kita. Oh. Ya. Oh, hati-hati Bu. Kenapa begitu? Karena itu bisa jadi penyakit ain juga. Oh gitu? Iya. Ruginya apa kalau penyakit ain gajinya orang tahu? Mau tahu? Gajinya kesunat? Bukan. Apa dong? Diminta ditraktir. Makasih banyak Bu Ella, tepuk tangan buat Ibu Ella. Terima kasih. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz. Hati-hati. Ada dua pandangan dari ain itu. Memandang karena dia iri. Sehingga mendatangkan kedengkian. Atau pandangan yang menyebabkan hilangnya nikmat itu. Hati-hati. Mohon maaf tanpa menggurui. Apakah boleh mengumbar gaji? Jawabannya kita lihat dulu. Hati-hati. Apakah itu kewajiban? Dan tidak semua orang sama. Tidak sama semua. Mungkin sama pendapatannya tapi belum tentu sama pengeluarannya. Mungkin sama pendapatannya sama pengeluarannya tapi belum tentu sama tanggung jawabnya. Mungkin sama pendapatannya, sama pengeluarannya, sama tanggung jawabnya. Belum tentu sama pembagiannya. Bisa jadi, kok bisa dia kaya, dia miskin dia. Kenapa bisa? Tahu nggak? Tahu nggak? Bisa jadi dia dapat warisan. Tuh. Makanya saya salut. Di Indonesia ada baju seragam sekolah. Kenapa? Supaya tidak ada iri dengki di antara anak-anak sekolah. Sama-sama bajunya. Sama ibu-ibu yang datang ke sini dan semua majelis taklim. Rata-rata pakai baju seragam. Kudung seragam, seragam pengajian. Itu salah satunya adalah supaya tidak ada timbul iri dengki. Itu bagusnya. Mohon maaf. Kalau berbicara tentang nafkah, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sesuai kesepakatan. Nah kalau ditanyakan, boleh nggak dirahasiakan? Jawabannya demi kebaikan, jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak semua orang sama pengelolaan keuangannya. Jadi kewajibannya, pengelolaannya. Mohon maaf, bagaimana cara mengelola keuangan itu beda-beda. Beda-beda. Kalau Abdurrahman bin Auf mungkin beda sahabat Nabi. Sehingga beliau lebih menginvestasi sehingga menghasilkan. Sementara sahabat Nabi Salman Al-Farisi membagi 30, 30, 30, 10.
Nah, dari sini kita juga bisa belajar, mungkin ibu-ibu beda, tapi ingat, merahasiakannya jangan sampai orang bisa dengki. Merahasiakannya jangan sampai kena ain. Merahasiakannya jangan sampai timbul yang namanya membanding-bandingkan. Nah itu membanding-bandingkan. Makanya saya salut juga lagi nih, ada namanya rahasia perusahaan. Nggak boleh orang beritahu berapa pendapatannya gajinya. Tapi ada namanya UMR. Apa itu UMR? Upah minimum. Upah minimum. Jadi itu jangan sampai terjadi kezaliman. Yang jelas orang tahulah, cuma dirahasiakan. Jangan sampai nanti timbul iri dengki antara satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi gajinya ini beda sama yang ini. Pasti. Karena bisa jadi ada tanggung jawab yang besar. Bener. Kalau misalnya masih gitu dong masih lumayan lah. Ada Iya. orang yang kepo. Temennya kerja dia yang ngitungin duitnya Iya. berapa. Ada juga yang begitu. Itu saya. Iya, tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Masya Allah luar biasa. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah. Untuk bertanya sama guru-guru kita, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dong dari sebelah sini. Yang di bawah dulu nih, mohon izin. Silakan Ibu boleh berdiri, perkenalkan dirinya. Mau kemana Bu? Jauh amat? Gak apa-apa. Sini Aku aja temenin. udah, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Encum Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Mukmin Cibadak, Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Encum. Luar biasa. Tanya dong Ustadz, Boleh Iya, dong Bu. Bu Encum. mohon izin mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Boleh, Ibu. Usman. Silakan Ibu. Dagang Pertanyaannya begini Habib, Iya. ketika kita kesusahan, mendapat musibah seperti kehilangan, juga kesakitan, apa harus disembunyikan? Emang kalau kita umbar akan mendapat ain juga. Terus bagaimana kalau kita membutuhkan pertolongan? Masya Allah. Itu Mohon aja Ibu. penjelasannya. Iya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Bu Encum. Silakan dijawab. Maulana Iya, Ustaz Habib. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang mengalami sebuah musibah, dia bilang katanya nggak boleh umbar-umbar. Betul gak? Terus lagi Umbar musibah, derita. ya kan? Gak mau ngomong-ngomong, ke rumah sakit juga gak mau karena gak mau ngumbar-ngumbar. Salah, ke rumah sakit tetap dijalankan karena bentuk ikhtiar. Ketika dia mengalami sebuah musibah, ikhtiar. Berangkat ke rumah sakit, ke dokter, berobat. Ya kan? Terus minta doakan sama orang yang soleh, orang yang alim. Agar apa? Agar Allah angkat penyakitnya. Minta doakan sama orang tuanya. Minta doakan sama tetangganya, saudaranya. Dan juga minta didoakan sama yang ada di majlis. Kan doanya 40 orang sama seperti doa Nabi. Ya kan? Dan doa orang tua kita sama seperti doa Nabi. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah sehingga doamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah dan jalannya. Oleh karena itu, apakah boleh ya kan seseorang di sisi yang lain nih dia menyembunyikan kalau ada tujuannya agar tidak mendapatkan hasut dari orang-orang yang ain ini yang bakalan terjadi, yang syirik, yang hasut, yang dengki dan lain sebagainya, diperbolehkan. Ada orang yang sakit disumpahin, kita sakit nih, malah orang yang bilang alhamdulillah sakit. Ada kayak gitu gak? Ada. Gak semua orang baik sama kita. Wa qala Rasulullah SAW, min kunuzil birri kitmanul masaibi wal amradi was sadaqati. Jelas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada simpanan yang mesti kita simpan baik-baik, yakni menyembunyikan daripada musibah. Jadi harus musibah itu sembunyikan. Kita dapat musibah nih, serahkan diri kepada Allah. Bahwasanya sebaik-baiknya penolong adalah Allah.
Jangan diceritakan sama temannya. Jangan ceritakan sama siapapun dengan bertujuan membuat dirinya iba agar dibantu sama dia. Ya kan, menceritakan ini itu macam-macam tujuannya minta duit akhirnya. Jangan, serahkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, berharap Allah sebagai penolongnya. Dan ketika seseorang apalagi mengalami sebuah sakit, entah hatinya, entah jiwanya, entah tubuhnya, mengalami sebuah penyakit, maka berdoalah, minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tidak mengeluh kepada makhluk. Yakin Allah sebagai penolong yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka Allah mudahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia tersebut atau nabi tersebut, karena dia nabi, keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan orang yang sabar surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas itu adalah surga. Pahala yang gak ada batasnya adalah surga, dikasih surga sama Allah. Bahwasanya ya Rabb, jadikanlah diriku, hatiku hanya meminta kepadamu dan tidak meminta kepada selainmu. Ya Allah, jadikanlah hati dan jiwaku ini ya Allah hamba yang sabar sehingga kami menjadi hamba yang dekat kepadamu. Dan apalagi yang disembunyikan, sedekah. Sedekah disembunyikan. Sebaik-baiknya sedekah disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Dan ini pahalanya Masya Allah karena ikhlas karena Allah. Ada lagi pahalanya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditunjukin. Agar apa? Sahabat ngikut. Oh biar Ya ada kan? yang ikut. Benar. Jadi Kan- nggak selalu orang yang nunjukin itu juga jelek. Betul. Gitu Kan ya. inamal amalu Biniat. semua tergantung niatnya. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi, mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang tengah gantian dulu boleh. Ibu maaf punten. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Iya, Ibu namanya Saha? Siap Ibu Mangga. Perkenalkan nama saya Masito Nur Anissa dari Majelis Taklim Nurul Mukmin Cibadak Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Ibu Masito. Insyaallah. Begini Ustadz pertanyaannya. Iya. Apa benar penyakit ain itu menyebabkan penyakit? Apa benar ain itu menyebabkan penyakit? Dan benar penyakit ain itu menyebabkan kematian? Dan gimana mengetahui penyakit ain itu bagi orang yang wafat? Iya. Kalau wafat itu karena penyakit ain. Tolong Iya. anaknya, ini ibunya lagi nanya, anaknya kok diem aja. Ini Ibu Masito, Umi. Silakan. Anak saya juga masih itu juga. Iya. Jadi mau tahu Iya, Ibu, Ustadz. apakah orang yang meninggal ini wafatnya disebabkan ain atau tidak? Iya, Itu yang Ustadz. ditanyakan? Itu aja. Iya. Oke, makasih. Iya. Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. Baru maksudnya. tenang, iya. Barulah dia adem. Iya, silakan Ustaz Syam. Baik, Dijawab. bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar ain itu bisa menyebabkan penyakit yang mana penyakit tersebut bisa menyebabkan kematian? Maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Al-Bazzar mengatakan, "Aktsaru may yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Yang paling banyak menyebabkan kematian setelah takdirnya Allah, wa qadarihi, qadarnya Allah, qada'nya Allah, itu dengan penyakit ain. Jadi subhanallah, jadi kalau dikatakan adakah orang yang wafat karena penyakit ain, penyebabnya itu banyak. Nabi SAW yang sampaikan dalam hadis riwayat Al-Bazzar. Tapi tetap tidak bisa mendahului takdirnya Allah. Tetap semuanya takdirnya Allah. Sama kalau kita bilang mengatakan, meninggal kenapa dia? Oh karena penyakit stroke. Tapi sebenarnya aslinya karena memang takdir Allah. Kita wafat kenapa dia? Kecelakaan. Tapi tetap takdirnya Allah. Asbabnya adalah kecelakaan. Tapi pasti kita mengatakan, Qul
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah kematian yang kau lari darinya, penyakit ain yang selalu kau halang-halangi, segala macam kau lindungi dirimu, APD kau pasang, gaya hidup sehat kau terapkan tiap hari. Tapi kalau mati itu sudah harus datang, pasti datang, subhanallah. Maka sekarang kita mau tahu lagi pertanyaan keduanya. Adakah ciri-cirinya orang yang wafat karena penyakit ain? Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah wafat, biasanya kita tidak mengetahui apakah dia kena penyakit ain atau tidak. Cuma menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup agar senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah yang mencegah diri kita agar tidak membuat ain terhadap saudara kita. Ingat, ketika seorang jasad itu tidak ada, maka dikatakan ulama, tidak ada satupun jasad yang terhindar dari hasad. Jadi semua jasad pasti ada hasadnya. Yang baik akan menutupinya, yang tidak baik akan mengumbarnya dengan kezaliman. Maksudnya apa? Setiap jasad ini pasti ada hasadnya. Pasti ya, pasti ada hasadnya. manusia. Tapi yang baik mampu menutupinya, bahkan dia lawan hasadnya dengan memuji. Masya Allah baik sekali, Masya Allah la quwata. Tapi yang tidak baik akan menjadikan keluar dan berubah menjadi kezaliman. Berusaha orang itu kehilangan nikmat. Nauzubillah, Gitu. nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari sebelah sini. Oke, bawahnya boleh silakan. Ibu punten, maaf. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Rosita dari Majelis Taklim Nurul Mukmin Cibadak, Sukabumi. Yeay, tepuk tangan. Ya. Bertanya dong Ustaz. Boleh dong Ibu. Mohon izin saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu Ita. Silakan. Begini Ustaz, pertanyaannya. Apakah kebenaran atau benarkah rencana-rencana atau keinginan yang akan kita lakukan sebaiknya jangan diumbar-umbar? Ya. Atau diceritakan kepada orang lain, dan apakah kalau diceritakan itu akan menjadi penyakit ain dan akan menjadi kenyataannya itu tidak akan jadi kenyataan, dan bukankah Allah yang akan ridho Allah tidak dengan penyakit ain? Iya, dimuter aja nih Ibu nih. Itu aja pertanyaannya. Gak apa-apa, saya mengerti maksudnya Ibu ya. Mohon izin penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Silakan dijawab Bib, Fadhol Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitmani. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudin. Jelas bahwasanya kesuksesan hajat-hajat seseorang ketika dia bisa merahasiakannya. Karena setiap orang memiliki, yakni nikmat itu nggak mudah dapat nikmat itu. Bisa jadi sasaran hasad orang lain. Contoh seseorang, dia misalkan dia berkata, insya Allah besok saya akan dapat tender di tempat ini. Saya dapat objekan di tempat ini. Saya dapat kerjaan di tempat ini. Dia cerita temannya karena senangnya, saudaranya, keluarganya. Maka tiba-tiba nggak jadi. Objekannya nggak jadi, kerjaannya nggak jadi. Karena ini salah satu bentuk hasad ain orang tersebut yang nggak suka sama kita. Sehingga apa? Sehingga ainnya nyata lebih cepat, ya kan? Daripada takdir. Mungkin yang di rumah mengalaminya atau penonton, ya kan? Atau Mas Fadli di belakang ketawa-tawa orang ngalamin. Intinya apa? Intinya ini, ya kan? Istainu ala injahil hawaiji bil kitmani. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudin, ya kan? Bahwa saya jelas nggak ada manusia yang nggak pengen nikmatnya terjadi. Betul. Tapi ketika kita cerita, astagfirullahaladzim, ya Allah mudah-mudahan yang kita ceritain ini orang baik semuanya. Orang yang ikhlas semuanya. Orang yang gak syirik, hasad, dengki semuanya. Mudah-mudahan cita-cita saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita doakan dalam hati kalau sudah terlanjur ngomong. Tapi lebih baiknya kesuksesan,
hajat-hajat yang kalian milikin, rahasiakan. Jangan cerita ke siapapun, kecuali kalian cerita dengan orang yang soleh. Atau cerita dengan orang yang solehah. Atau kalian cerita kepada ibu kalian. Atau kalian cerita kepada orang tua kalian. Atau kalian minta doakan kepada orang tua kalian. Minta doakan kepada suami ataupun istri kalian. Doakan kepada anak-anak kalian. Sehingga dia insya Allah mereka itu gak akan hasut syirik kepada kalian. Tapi kalau kalian cerita kepada yang lain itu, boleh jadi dia gak suka dengan kesuksesan kalian. Gak suka dengan keberhasilan kalian. Gak suka dengan kemampuan yang kalian miliki. Sehingga hancur. Nauzubillah. Tuh. Nauzubillah. Makasih banyak, Bib. Begitu Ibu Ida. Di antara semua ibu-ibu, cuma Ibu Ida yang tidak menapak kakinya. Iya. Mengambang. Makasih banyak Habib penjelasannya. Jazakallah khair buat jamaah Islami Indah di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.